Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat semua, kembali kalian akan belajar kimia bersama Suratma. Kali ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan materi. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah berkenalan dengan materi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Wujudnya bisa berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Materi atau zat yang kita pelajari dalam kimia bukan hanya tentang bahan kimia yang bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai bahan yang berbahaya. Bahan kimia sebetulnya termasuk semua bahan yang sehari-hari kita pegang, kita lihat, dan cium baunya. Buku yang sedang kita baca, makanan yang sedang kita makan, udara yang sedang kita hirup, pakaian yang kita pakai, perlengkapan mandi yang kita gunakan, bahkan tubuh kita sendiri terdiri atas bahan kimia. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan mempelajari sifat-sifatnya, semua bahan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita tentang sifat dan perubahan materi yang digolongkan ke dalam sifat atau perubahan fisika maupun kimia. Sifat materi dibedakan ke dalam sifat fisika dan sifat kimia. Demikian juga perubahan materi digolongkan ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Fokus pembahasan kita adalah apakah perubahan ataupun sifat tersebut membentuk zat baru ataukah tidak. Jika membentuk zat baru, maka digolongkan ke dalam sifat atau perubahan kimia. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri dari perubahan kimia, di antaranya perubahan warna, perubahan bau, pembentukan gas, timbulnya cahaya, pembentukan endapan baru, serta adanya perubahan pH. Untuk lebih memahami tentang sifat dan perubahan materi ini, silakan kalian lakukan diskusi kelompok dengan menggunakan panduan dari LKPD yang sudah dibagikan dan sumber belajar dari buku maupun referensi lainnya. Ya, silakan kalian perhatikan pada LKPD yang sudah saya bagikan. Diskusi kita yang pertama adalah mengenai logam besi. Silakan kalian cermati pernyataannya, kemudian identifikasi mana yang termasuk sifat fisika dan mana yang termasuk sifat kimia dari besi, serta bedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia yang bisa dialami oleh besi. Misalnya, apakah ketika suatu besi berkarat itu akan menimbulkan zat baru atau tidak? Bagaimana ketika besi meleleh? Apakah timbul zat baru atau nanti akan kembali ke dalam wujudnya yang semula? Nah, itu nanti yang kalian diskusikan pertama kali. Untuk soal yang kedua, kalian akan mengamati tentang gula pasir. Nah, silakan nanti kalian diskusikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab dengan mengamati apa yang sudah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya pada soal ketiga ditunjukkan hasil percobaan seorang siswa yang mencoba memisahkan campuran serbuk besi dengan belerang. Yang pertama dengan menggunakan magnet, kemudian yang kedua dengan cara dipanaskan. Ada perbedaan antara sifat besi dan belerang sebelum dan sesudah diberi perlakuan tersebut. Nah, coba nanti kalian bandingkan, kemudian kalian buat kesimpulan apakah termasuk ke dalam perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Ya. Jadi di akhir kegiatan jangan lupa kalian tuliskan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan bahwa dalam kehidupan tidak ada satu jenis benda pun yang bersifat kekal.
Di alam semesta, semua jenis benda pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Fenomena alam seperti siang dan malam, panas dan dingin, hujan dan kemarau membuktikan bahwa alam semesta itu senantiasa berubah. Manfaat mempelajari kimia adalah pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Dari pembelajaran kali ini, kita mengetahui bahwa materi dapat berubah secara fisik atau kimia. Dengan belajar ilmu kimia, kita dapat mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan kita juga dapat mengerti berbagai gejala alam yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sahabat semua, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.